Selain melakukan pemutakhiran kepada data pemilih, kita juga melakukan pemutakhiran kepada data partai politik. Jadi dokumen kelengkapan seperti surat keputusan terbaru, apabila ada perubahan di kepengurusan, dokumen domisili kantor diunggah ke aplikasi SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Pemutakhiran ini dilakukan hanya di KPU tertentu atau di hampir semua KPU seluruh tingkatan, mulai mempersiapkan pemilu yang akan mendatang. Dan kami partai politik mohon kerjasamanya untuk tetap aktif memberikan informasi dan koordinasi dengan KPU terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Kediri, sarana edukasi, informasi, dan sosialisasi pemilu dan pemilihan khususnya untuk Kota Kediri. Pagi ini bersama saya Nelly, kali ini kita akan ngobrol tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan bersama Ibu Adib Zaimatu Sofi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Kediri. Assalamualaikum Ibu Sofi, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Nelly sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Mungkin tidak banyak ya yang tahu teman pemilih juga bahwa KPU selain melakukan pemutakhiran kepada data pemilih, kita juga melakukan pemutakhiran kepada data partai politik. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Sofi sejak kapan Ibu pemutakhiran data partai politik ini dilakukan? Ya. Sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 dan perubahannya di PKPU nomor 11 tahun 2022 yang dimutakhirkan oleh partai politik ada 4 hal, begitu Mbak Nelly. Yang satu adalah kepengurusan, keterwakilan perempuan, ketiga keanggotaan, dan yang keempat adalah domisili kantor. Jadi akan dilakukan pemutakhiran oleh partai politik apabila terdapat perubahan keempat data tersebut ya Bu ya. Iya betul Mbak. Ini bagaimana prosesnya Bu? Partai politik perlu memperbarui datanya atau bagaimana? Iya, memang gitu Mbak. Nanti contohnya gini, seperti perubahan kepengurusan, maka partai politik wajib memperbaiki surat keputusan kepengurusannya. Apabila keanggotaannya, maka harus merevisi data keanggotaannya, kurang lebih seperti itu gitu Mbak Nelly. Jadi jika ada perubahan, nanti parpol bisa memperbaiki apa yang dirubah. Kalau kepengurusannya berarti melampirkan surat keputusan gitu. Baik Ibu Sofi. Ini caranya bagaimana Bu? Apakah partai politik datang langsung ke KPU dengan membawa sekian berkas atau bagaimana? Mungkin Bu Sofi bisa menjelaskan. Jadi pemutakhiran data partai politik ini dilakukan melalui aplikasi SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik gitu Mbak. Jadi dokumen kelengkapan seperti surat keputusan terbaru, apabila ada perubahan di kepengurusan, dokumen domisili kantor diunggah ke aplikasi SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Jadi gitu Mbak. Jadi nggak perlu ke kantor, jadi melalui SIPOL bisa. Tapi kalaupun ke kantor juga nggak apa-apa. Mungkin kita bisa komunikasi atau koordinasi lebih lanjut begitu Mbak. Jadi semua prosesnya melalui aplikasi SIPOL ya Bu ya. Iya begitu. Mungkin pemutakhiran ini dilakukan hanya di KPU tertentu atau di hampir semua KPU seluruh tingkatan, mulai dari Kap Kota, Provinsi, dan Pusat? Tentu yaitu dilakukan oleh partai politik sesuai tingkatannya Mbak. Jadi kalau di kita tentu hanya di Kota Kediri, jadi sesuai tingkatan kita gitu. Setelah partai politik mengunggah datanya di aplikasi SIPOL, KPU ngapain nih Bu? Apa yang dilakukan oleh operator SIPOL-nya KPU? Ya, KPU melakukan verifikasi data partai politik yang diunggah melalui SIPOL dan kemudian membuatkan berita acara pemutakhiran yang ditandatangani oleh semua komisioner. Kemudian berita acaranya akan diunggah kembali oleh operator SIPOL, operator KPU ke SIPOL gitu Mbak. Oh, baik, jadi
ada 2 akun ya Bu ya, Iya, istilahnya. benar. Akun yang untuk dari sisi KPU, Ya, juga ada akun dari sisi partai partai politik. politik. Iya. Jadi kalau Iya. misalnya mereka memang ada ya perubahan, mereka mengunggah dari akun partai Ya. politiknya dan kita menerima datanya dari Ya. sisi akunnya KPU, KPU, seperti ya. itu ya Bu. Oke. Iya, iya. Dalam proses pemutahiran data parpol ini ada kendala nggak Bu yang dihadapi? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala Mbak Nelly. Jadi memang koordinasi dengan partai politik alhamdulillah lancar dan akun sipol mereka tetap aktif sehingga bisa melakukan pemutahiran data partai politik. Baik Ibu. Kemudian untuk semester 1 ya berarti ya Ibu ya. Iya. Semester 1 tahun 2025 ini sejauh mana nih Bu proses pemutahiran data partai politiknya di Kota Kediri? Ya. Terpantau melalui sipol untuk Kota Kediri ada 3 partai politik dan sudah dilakukan verifikasi dan pembuatan berita acaranya. Kemudian baru tingkat provinsi bisa melakukan hal yang sama dan terakhir mungkin nanti di tingkat pusat. Oh, Gitu, jadi Mbak. Ya. memang dari tingkat Kapkota dulu Ya. mereka membuat berita acara dan Ya. diunggah, kemudian diterima oleh KPU Provinsi, provinsi seperti ya. itu, Ya. dan terakhir di KPU RI. Ya, Oh baik, ya. itu pun Ya. sama juga dengan yang di partai politiknya Iya, ya Bu ya. iya, Oh sama, iya iya. baik. Baik Bu Sofi, mungkin memang tujuan akhir dari update data partai politik atau pemutahiran data partai politik ini adalah supaya mudah, cepat dan hemat begitu ya, Iya. karena kita memakai Ya. aplikasi yang kita sebut dengan Sipol, SIPOL, iya. Sistem Informasi Partai Partai Politik. Harapannya nih Bu, Ya. dengan adanya program pemutahiran data partai politik ini. Ya. Harapan kami data partai politik bisa update terus sehingga KPU mempunyai basis data terbaru terhadap partai politik yang tentu saja untuk mempersiapkan pemilu yang akan mendatang. Dan kami partai politik mohon kerjasamanya untuk tetap aktif memberikan informasi dan koordinasi dengan KPU terkait pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Baik Bu Sofi, obrolan kita lumayan seru ya, dan ini semoga teman-teman partai politik juga mengetahui bahwa memang kita sangat membutuhkan update data dari partai politik sesuai tingkatannya. Kalau untuk Kota Kediri berarti di tingkat Kota Kediri, kita memerlukan kerjasama. Jadi istilahnya secara terbuka, secara sukarela gitu ya Bu ya. Kalau memang ada perubahan, ayo dong laporkan seperti itu ya. Supaya kita update terus. Iya. Kalau sudah melalui sipol, boleh nggak sih Bu misalnya SK-nya diantar ke kantor gitu. Jadi kita punya semacam hard file gitu. Boleh ya. Bu, Boleh. Fleksibel ya Bu Iya, ya. iya, boleh. Malah tambah bagus itu. Tambah bagus ya. Iya, buat data kita yang asli lah paling. Jadi selain ada istilahnya data secara digital, kita juga punya hard copy-nya. Baik. Baik Bu Sofi, terima kasih banyak atas informasi dan kesempatan yang diberikan. Semoga Bu Sofi sehat terus, tetap semangat bekerja dan bisa ketemu lagi nih Bu di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda juga. Terima kasih juga kepada teman pemilih karena sudah memberikan waktunya, kesempatan kepada kita mau mendengarkan podcast kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan pesan lewat channel YouTube kita. Boleh juga kalau misalnya teman pemilih punya usulan tema di podcast yang akan datang. Teman pemilih jangan bosan ya untuk dengerin podcast kita. Apapun temanya, pasti kita akan update terus info tentang pemilu dan pemilihan khusus untuk teman pemilih. Jadi pastikan untuk terus tonton podcast KPU kita.